1701 Bab 1701 Pengkhianat. Penatua Mohun berkata dengan dingin sambil berdiri di langit. Lebih banyak ahli yang dituntut di Luming. Luming bekerja sama dengan Gelembung dan melakukan pertempuran berdarah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka berada di lingkaran besar tahap suci cahaya. Kalian semua, serang dan akhiri pertempuran dengan cepat. Penatua Mohun memerintahkan keempat pria parubaya di belakangnya. Ya, keempat pria parubaya itu mengangguk, ekspresi mereka kusam. Kemudian, mereka melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah aura dari Supreme Saint. Ekspresi semua orang berubah. Pihak lain memiliki 4 orang suci tertinggi, yang cukup untuk membalikkan keadaan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyerang Luming. Tidak baik. Ekspresi Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya berubah. Luming tidak akan memiliki peluang melawan orang suci yang agung. Membunuh. Pria kekar dengan ekspresi kayu menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang menakutkan meledak ke arah Luming. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi Luming berubah menjadi sangat serius. Luming mundur dengan cepat, tetapi jejak telapak tangannya mengikutinya seperti bayangan. Kicau. Dengan lambaian cakarnya, ruang di sekitar mereka berfluktuasi seiring dengan beredarnya hukum ruang waktu. Sebuah kekuatan yang kuat diberikan pada pria parubaya kayu itu. Namun, budidaya pihak lain terlalu kuat. Dia adalah seorang Supreme Saint, dan setiap gerakannya bisa menghancurkan gunung dan sungai. Energi suci melonjak dari tubuh pihak lain dan menerobos hukum ruang waktu, terus menyerang Luming. Ledakan. Sosok Luming hancur seperti cermin. Dia muncul kembali beberapa ratus meter jauhnya dengan tatapan muram di matanya. Supreme Saint terlalu kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Bang! Pria parubaya berpenampilan kayu itu terus melangkah maju, sepertinya menatap Luming. Kecepatannya sangat cepat saat dia mendekati Luming. Mengaum. Raungan naga bergema saat naga ungu sejati menerkam pria parubaya itu. Pria parubaya itu menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan ruang hampa ungu. Tubuhnya terpaksa mundur karena dampaknya. Dengan kilatan cahaya ungu, Master Lembah Naga Ungu muncul di samping Luming. Pada saat ini, tubuh Master Lembah Naga Ungu ditutupi dengan sisik naga ungu, yang berbentuk kristal dan berkilau, seolah-olah terbuat dari batu giok ungu. 2 tanduk naga muncul di dahinya, yang merupakan performa tubuh tempur naga ungu pada puncaknya. Master Lembah Naga Ungu datang ke sisi Luming, dan lawannya juga bergegas ke arahnya. Ayo berkumpul dan berangkat bersama. Master Lembah Naga Ungu meraung dan memblokir serangan lawan dengan cakarnya. Kemudian, dia mengumpulkan esensi vitalnya dan terus berkedip bersama Luming, berkumpul kembali dengan Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya. Baiklah, ayo berkumpul, teriak seorang Supreme Saint dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Mengumpulkan. Semua Supreme Saint dari sekte lain berteriak. Para orang suci dan murid biasa dari semua sekte mulai berkumpul. Orang-orang Lembah Dewa Naga dan Sekte Pedang Hidup dan Mati adalah orang pertama yang berkumpul. Setelah berkumpul, mereka membentuk lingkaran dan memasuki kondisi bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah itu, sekte lain juga perlahan berkumpul setelah membayar harga. Awalnya hanya 1 atau 2, lalu 2 atau 3 sekte. Perlahan-lahan, semua sekte mulai mendekat satu sama lain. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi, setelah membayar mahal, juga bergegas dan bergabung dengan kerumunan. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya setengah dari orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah terbunuh. Awalnya, ada beberapa ribu orang, tapi sekarang jumlahnya kurang dari 2.000. Kerugiannya sangat besar. Namun, Xian Yanjun jelas berada di bawah perlindungan ketat dan baik-baik saja. 13 sekte berkumpul dan membentuk lingkaran. Orang-orang roh jahat mengepung kelompok itu dan terus menyerang. Dan EBSCP, tetapi dengan 13 sekte teratas bekerja sama, mereka mampu memblokir serangan tersebut. Ada terlalu banyak orang di bawah alam suci. Sulit untuk keluar. Seseorang berkata, mereka yang berada di bawah alam suci, masukkan diagram gunung dan sungai saya. Luming berteriak, dan diagram gunung dan sungai melayang keluar. Itu adalah harta karun dunia. Benar, cepat dapatkan harta karun dunia Istet.
Jangan melawan, teriak para ahli suci yang hebat. Jika semua orang di bawah alam suci memasuki diagram gunung dan sungai, akan lebih mudah bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Di langit, wajah tetua Mo Hun muram saat dia berteriak, lakukan. Suara mendesing. Suara tetua Mo Hun turun, cahaya pedang yang menakutkan meledak. Sinar pedang ini tidak menyerang Luming dan yang lainnya dari luar. Sebaliknya, mereka meledak dari dalam. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat mulai bergerak pada saat ini. Mereka menyerang sekte lainnya. Sekte Pedang yang tidak punya niat, kalian, pengkhianat. Orang suci tertinggi dari Sekte Dewa Surgawi mengeluarkan raungan gila-gilaan karena orang suci tertinggi dari Sekte Pedang yang tidak memiliki tujuan telah menusuk dantiannya dengan pisau dan menghancurkan hati orang sucinya. Ketika hati seorang biksu hancur, maka pengolahannya pun akan ikut lumpuh. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja akan tiba-tiba berbalik melawannya. Ah, sial. Yang lainnya juga sangat marah. Yang paling dekat dengan Sekte Pedang tanpa tujuan adalah Sekte Dewa Langit dan Sekte Bulan Jahat. Kedua sekte ini telah diserang oleh Sekte Pedang yang tidak disengaja dan menderita kerugian besar. Hal yang paling mengejutkan adalah ada lebih dari satu orang suci tertinggi di Sekte Pedang yang tidak memiliki niat. Sebenarnya ada beberapa dari mereka yang tiba-tiba memberontak. 13 sekte langsung berada dalam kekacauan. Jelas sekali bahwa ini sudah direncanakan. Membunuh. Para penggarap roh jahat di sekitarnya mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan kerja sama baik dari dalam maupun luar, pertahanan sekte utama benua Azure runtuh dalam sekejap. Yang paling menyedihkan adalah Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Bulan Jahat. Para orang suci tertinggi yang memimpin kedua sekte tersebut terbunuh dalam serangan mendadak. Membela, teriak Master Lembah Naga Ungu. Lembah Dewa Naga dan Sekte Pedang hidup dan mati berdiri berdampingan dan bertahan dengan sekuat tenaga. Membunuh. Luming bekerja sama dengan Gelembung dan membunuh dua orang bijak berturut-turut. Seluruh tubuhnya bermandikan darah suci. Sekte Pedang tanpa niat, kamu sebenarnya telah bergabung dengan roh jahat. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam semua sekte di benua Azure? Petik 2. Seseorang berteriak, haha, selama aku membunuh kalian semua hari ini, siapa yang tahu bahwa Sekte Pedang yang tidak disengaja itu ada hubungannya dengan roh jahat? Petik 2. Salah satu orang suci agung dari Sekte Pedang yang tidak punya niat mencibir. Hati semua orang menjadi dingin. Itu benar. Jika mereka semua mati hari ini, siapa yang tahu bahwa Sekte Pedang yang tidak disengaja telah bergabung dengan roh jahat? Sekte Pedang yang tidak disengaja dapat terus berbaur dengan berbagai sekte di benua Azure. Pada saat kritis, mereka dapat memberikan pukulan fatal pada berbagai sekte di benua Azure. Kamu tidak akan berhasil. Seseorang meraung. Hahaha, roh jahatku akan bangkit kembali. Ini tidak bisa dihentikan. Di langit, tetua Mo Hun mencibir. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kedengarannya seperti auman binatang purba. Kemudian, cakar emas besar, ditutupi rambut emas, terulur dari langit yang jauh dan meraih Mo Hun yang lebih tua. Ekspresi tetua Mo Hun berubah dan dia berseru, orang suci absolut. Tuhan, itu dewa. Para ahli dari kastil iblis meraung kegirangan. Yang lainnya juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa kastil iblis akan benar-benar datang ke sini saat ini. Tapi pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan menebas dari langit, menebas ke arah cakar emas. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, cakar emas ditarik kembali, dan cahaya pedang runtuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 1702 Bahasa Indonesia. 1702 Turunnya orang suci yang mutlak. Mengaum. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, dan seekor singa emas sebesar gunung muncul di depan semua orang. Ini adalah penguasa kastil iblis, seekor singa dewa matahari. Jauh di atas langit, seorang pria berjubah hitam dengan pedang di punggungnya muncul dan menghadapi penguasa kastil iblis dari kejauhan. Hati semua orang bergetar. Roh jahat sebenarnya juga menyembunyikan seorang suci mutlak di sini, dan mereka belum pernah bergerak sebelumnya. Raja Kastil Iblis, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Untungnya,
Saya sudah siap dan membawa orang suci yang mutlak untuk berjaga-jaga. Penatua Mohun berkata dengan dingin, tapi ekspresinya masih jelek. Kedatangan tiba-tiba dari penguasa kastil iblis telah mengganggu rencananya. Ah, benarkah? Lalu apakah kamu mengharapkan kami melakukan itu? Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, cahaya pedang melintasi kehampaan tak berujung dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang menyala, dan tiba-tiba, 3 orang suci agung dari roh jahat terbunuh. Darah berceceran di tempat, dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Pemimpin sekte ada di sini. Orang-orang dari sekte pedang hidup dan mati sangat gembira. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya pedang tadi adalah pedang panjang hitam putih yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Di kejauhan, 2 sosok muncul di udara. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam putih. Pedang panjang hitam dan putih terbang ke tangannya. Pria ini adalah pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang tampak lembut. Menguasai. Lu Ming tercengang. Orang yang muncul bersama pemimpin sekte pedang kehidupan dan kematian adalah Master Lembah Naga Awan, Master Lu Ming. Tuan, ini Tuan. Bukankah si Zun ada urusan? Mengapa kamu di sini? Yang Tianzong di Gunung Longyuan berseru kaget. Wajah Penatua Mohun sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang kuat di pegunungan Chang? Pemimpin sekte pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis, bagaimana bisa tuan seperti itu muncul di pegunungan Chang tanpa alasan? Meski pertemuan penyegelan harta karun itu penting, namun dalam sejarah, belum pernah ada master sekte yang datang, bukan? Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antar generasi muda. Bahkan jika pemimpin sekte datang, dia tidak akan banyak membantu. Menyerang, musnahkan pemujaan roh jahat, kata pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan cahaya pedang mengguncang langit saat dia menyerang ke arah Tetua Mohun. Membunuh. Penguasa kastil iblis menyerang orang suci mutlak dari pemujaan roh jahat. Adapun Master Lembah Naga Awan, dia mengambil langkah dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang mekar di tangannya dan mengalir keluar. Puff. Puff. 2 orang suci agung dari roh jahat dibunuh tanpa perlawanan apapun di depan Master Lembah Naga Awan. Kemudian, dengan sapuan cahaya pedang, lebih dari selusin orang suci yang cerdas terbunuh. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa dibantai. Lu Ming sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Master Lembah Naga Awan. Mungkinkah Master Cloud Dragon Valley juga merupakan seorang biksu mutlak? Mundur. Mundur. Orang suci agung dari roh jahat meraung, mengetahui bahwa dia telah kalah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Para santa agung dari lebih dari selusin sekte meraung dan melancarkan serangan balik. Mereka saling menyerang, tidak membiarkan mereka mundur. Di tempat kejadian, orang-orang dari sekte pedang yang tidak punya niat memiliki ekspresi paling jelek. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai dan ingin keluar dari pengepungan dengan gila-gilaan. Namun, bagaimana pembangkit tenaga listrik dari sekte lain membiarkan mereka menerobos? Mereka terjerat dengan mereka. Master Cloud Dragon Valley memegang pedang panjang di tangannya. Ekspresinya lembut, tetapi setiap langkah yang diambilnya, seorang ahli meninggal. Hal yang sama juga terjadi pada para Saint Agung dan Saint yang cemerlang. Dalam sekejap mata, jumlah orang suci tertinggi yang mati di tangan penguasa Lembah Naga Awan mencapai 7 orang. Puff! Seorang pria parubaya dari kayu, yang telah mencapai alam suci tertinggi, dipotong menjadi 2 oleh Master Lembah Naga Awan. Saat ini, teriakan datang dari langit. Kepala Penatua Mohun dipenggal oleh pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Meskipun budidaya Penatua Mohun sangat mendalam, dia telah terluka parah 80.000 tahun yang lalu. Kemudian, tubuhnya dihancurkan oleh pecahan prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Meskipun dia beruntung menemukan orang yang cocok untuk dimiliki, budidayanya jauh dari puncaknya. Dia bukan tandingan pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Setelah tubuh fisiknya dipotong, jiwa Tetua Mohun melarikan diri. Itu adalah gambaran seorang lelaki tua, persis sama dengan yang pernah dilihat Lu Ming. Jiwa Penatua Mohun mencoba melarikan diri,
Tetapi pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati menebas pedangnya dan menghancurkan jiwanya. Ah! Gereja Roh Jahat membalaskan dendamku. Penatua Mohun mengeluarkan raungan enggan saat jiwanya menghilang ke udara. Pakar dari 80.000 tahun yang lalu ini, monster tua yang telah berjuang di ambang kematian selama 80.000 tahun, akhirnya kehilangan jiwanya. Saudara Yun, kamu terlalu lambat. Setelah membunuh Tetua Mohun, pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati mengundurkan diri. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangannya dan berubah menjadi ribuan pedang Qi, menyerang para penggarap roh jahat. Satu demi satu, umat roh jahat dipanen seperti gandum, berjatuhan dalam jumlah besar. Master Cloud Dragon Valley tersenyum dan mengambil langkah maju. Dia muncul di hadapan Supreme Sein dan membunuhnya dengan satu serangan. Dengan tambahan Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Master Lembah Naga Awan, tidak ada lagi ketegangan. Bahkan tidak dapat melarikan diri dan segera terbunuh. Hanya orang-orang Sekte Pedang tanpa niat yang tersisa. Masing-masing dari mereka pucat karena dikelilingi oleh para ahli dari sekte lain. Mengaum, jauh di atas langit, penguasa kastil iblis masih bertarung dengan pusat kekuatan pemujaan roh jahat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Aku akan pergi dan membantunya. Niat membunuh pemimpin sekte itu dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di langit. Puff! Arg! Kultivator roh jahat itu berteriak sambil ditusuk. Dia hampir dipotong menjadi dua oleh pemimpin sekte. Membunuh. Pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Begitu dia menggunakan teknik pedang hidup dan mati, dia akan hidup dan kamu akan mati. Kekuatan tempurnya jelas lebih kuat dari penguasa kastil iblis dan pusat kekuatan pemujaan roh jahat. Saat cahaya pedang menyala, lengan ahli roh jahat itu terpotong. Mengaum, penguasa kastil monster sebesar gunung. Rambut emasnya bersinar dan diliputi api Grand Sun. Dewa Matahari, singa, tidak diragukan lagi adalah binatang dewa yang menakutkan. Raungannya mengguncang jiwa pihak lain. Bang! Kemudian, dia menyerang dengan cakarnya dan menyerang pihak lain, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, pedang hidup dan mati pemimpin sekte itu menebas, langsung memotong pihak lain menjadi dua. Seorang suci yang mutlak telah jatuh. Pada titik ini, semua orang yang berasal dari roh jahat telah dimusnahkan. Sekarang, karena tidak ada kaisar di benua biru langit, maka seorang suci mutlak adalah sosok yang paling kuat di puncaknya. Mereka sangat kuat, hanya raja para orang suci yang merupakan orang suci yang mutlak. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan para Supreme Sein. Kemunculan seorang Sein yang mutlak dapat mengubah situasi. Jika seorang suci yang absolut begitu kuat, bagaimana dengan seorang maha bela diri? Kaisar seni bela diri, memandang rendah dunia, saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya dia. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kalian, kenapa kamu ada di sini? Seorang suci tertinggi dari Sekte Pedang tanpa niat bertanya dengan ekspresi enggan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1703 Bahasa Indonesia 1703 Bab 1703 Angin naik dan awan bergelombang. Para ahli Sekte Pedang yang tidak memiliki niat memahami bahwa mereka tidak hanya telah tamat, tetapi Sekte Pedang yang tidak memiliki niat juga telah tamat. Mereka menghela nafas. Keberuntungan mereka terlalu buruk. Mereka kebetulan bertemu dengan penguasa Lembah Naga Awan, penguasa Kastil Iblis, dan penguasa Sekte Pedang Hidup dan Mati. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan kita ada di sini? Kami telah tiba sejak lama dan hanya menunggu Sekte Pedang Anda yang tidak disengaja untuk bergerak. Jika kamu tidak bergerak, bagaimana kamu akan menekan Sekte Pedang yang tidak disengaja di masa depan? Pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati berkata dengan dingin. Apa? Kalian sudah lama tiba. Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa Sekte Pedangku yang tidak disengaja telah menyerah kepada roh jahat? Orang suci tertinggi dari Sekte Pedang yang tidak punya niat tidak percaya. Tindakan mereka sudah sangat rahasia. Tentu saja, kami sudah menyelidiki masalah ini selama ini. Guru Lembah Naga Awan melanjutkan, 3 tahun lalu, muridku, Lu Ming, sedang dalam perjalanan kembali ke Lembah Dewa Naga dari Pegunungan Chang ketika dia dibunuh oleh roh jahat. Menurutnya, Sekte Pedang yang tidak disengaja termasuk di antara yang menyerang. Jadi, selama ini,
Master Kastil-Kastil Iblis, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan saya telah menyelidiki secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, kami menemukan beberapa petunjuk. Namun, kalian menyembunyikannya dengan sangat baik, dan kami tidak memiliki bukti apapun. Jadi, kami hanya bisa menunggu kalian mengambil tindakan. Banyak orang terkejut. Jadi itulah yang terjadi. 3 tahun lalu, Lu Ming sebenarnya dibunuh oleh roh jahat. 3 tahun yang lalu. Jadi begitu. Saat itu, kami tidak menyangka Lu Ming akan selamat. Kami mencoba yang terbaik, tetapi dewa tidak memberkati kami. Orang bijak dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka semuanya akan hancur di tangan Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming tidak mati 3 tahun lalu dan memberitahu Master Lembah Naga Awan tentang kemungkinan Sekte Pedang yang tidak disengaja berkolusi dengan Sekte Roh Jahat, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Rencana mereka pasti akan terlaksana dengan lancar. Bunuh saja mereka, tidak perlu bicara dengan mereka. Penguasa benteng iblis berbicara, dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Cakar emasnya mengulurkan tangan dan meraih orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja. Orang tidak mau menyerah. Mereka ingin melawan, namun di tangan seorang Saint Absolute, perlawanan mereka akan sia-sia. Pada akhirnya, mereka dibunuh satu per satu. Minger, apa kalian baik-baik saja? Penguasa lembah-lembah naga awan melangkah maju dan datang ke hadapan Lu Ming, Gunung Longyuan, dan Yang Tianzong. Tuan, jika Anda tidak bergerak, kita akan tamat. Kata Yang Tianzong dengan wajah pahit. Apakah kamu menyalahkan tuanmu karena terlambat? Master Cloud Dragon Valley tertawa sambil memarahi. Muridmu tidak akan berani, kata Yang Tianzong. Kali ini, yang paling penting adalah memancing orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat untuk keluar. Jika kita bertindak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti tidak akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika kalian benar-benar dalam bahaya, bagaimana mungkin saya tidak membantu? Petik 2. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming, Gunung Longyuan dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, jika Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya telah bergerak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti akan menunggu waktu mereka. Minger, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari medan perang 100 klan. Master Cloud Dragon Valley memandang Lu Ming dengan ekspresi puas. Sejujurnya, kinerja Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Dia telah melihat pertarungan Lu Ming dengan putra surgawi. Saya masih harus berterima kasih kepada guru. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ayo kembali. Seseorang berkata. Lu Ming menoleh dan melihat bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Dewa Surgawi. Kali ini, Sekte Tianzhen menderita kerugian besar. Seorang suci agung telah terbunuh dan lebih dari separuh muridnya telah terbunuh. Kebanyakan orang yang datang ke pertemuan pemeteraian harta karun adalah generasi murid yang lebih muda. Mereka adalah elit generasi muda. Kerugian sebesar itu merupakan pukulan berat bagi Sekte Tianzhen. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, akan ada kesenjangan dalam jumlah ahli generasi ini di Sekte Tianzhen. Sangat menakutkan bagi suatu kekuatan untuk tidak memiliki penerus dengan darah segar. Ayo kembali. Kemudian, satu demi satu, sekte-sekte itu mulai kembali. Mereka harus melaporkan masalah hari ini ke sekte mereka sesegera mungkin. Beberapa dari mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Master Lembah Naga Awan, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan penguasa Kastil Iblis sebelum pergi. Pada saat ini, Lu Ming melepaskan Si Feng, Tian Cui, dan sisanya dari diagram gunung dan sungai. Ketika mereka mengetahui situasi ini, mereka semua sangat terkejut. Baiklah, ayo kembali ke lembah Dewa Naga. Tuan Lembah melambaikan tangannya, dan sebilah pedang terlepas dari tangannya. Panjangnya dengan cepat mencapai 10.000 meter dan lebar beberapa ratus meter. Ribuan murid lembah Dewa Naga menginjak pedang dan menuju lembah Dewa Naga. Kecepatan Master Cloud Dragon Valley sangat mencengangkan. Bahkan dengan ribuan orang, dia masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah kembali ke lembah Dewa Naga. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran di Gunung Chang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Chang, mengejutkan banyak orang.
Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan penyegelan harta karun kali ini akan sangat menarik dan menggetarkan jiwa. Pertama-tama, sebagai kuda hitam, Lu Ming telah naik ke tampuk kekuasaan dan membunuh Luo Suihan, memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun tetap. Setelah itu, dia melawan putra surgawi dan melakukan pertempuran hebat. Lu Ming membuat terobosan dalam pertempuran dan membunuh putra surgawi. Mulai sekarang, Lu Ming adalah orang jenius nomor 1 di benua Azure. Setelah itu, bahkan terjadi insiden agama roh jahat yang mengepung semua sekte besar. Dalam pertempuran besar, sekte pedang yang tidak memiliki niat bahkan memberontak. Semua hal ini sungguh sulit dipercaya dan mengejutkan. Adapun Lu Ming, namanya benar-benar mengguncang wilayah Azure dan diingat oleh banyak orang. 10 hari berlalu, dan sebuah berita dikirim, menyapu seluruh bagian benua Azure. 12 sekte negara Azure bergabung dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang sekte pedang yang tidak disengaja. Mereka bermaksud mengepung dan memusnahkan sekte pedang yang tidak disengaja. Namun, pada saat para ahli dari 12 sekte tiba, sekte pedang yang tidak disengaja telah sepenuhnya ditinggalkan. Semua ahli sudah mundur, hanya menyisakan beberapa orang dengan budidaya rendah. Kemana perginya para ahli sekte pedang yang tidak disengaja? Namun, beberapa orang menduga bahwa sekte pedang yang tidak disengaja kemungkinan besar masih berada di wilayah Chang. Selanjutnya, ada tebakan lain yang lebih mengejutkan. Karena sekte pedang yang tidak punya bukankah 12 sekte teratas lainnya di wilayah Azure juga berpihak pada roh jahat? Mungkinkah sekte pedang yang tidak disengaja bersembunyi di sekte ini? Setelah tebakan ini dibuat, benua Azure terguncang. 12 sekte teratas saling waspada satu sama lain. Sebab, tebakan ini sangat mungkin terjadi. Untuk sementara waktu, berbagai sekte di benua Azure sedang gempar. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Mulai sekarang, benua Azure tidak lagi memiliki 13 sekte teratas. Hanya akan ada 12. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengasingkan diri di lembah naga awan untuk menstabilkan budidayanya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh keduanya. Sebulan setelah pertempuran Gunung Chang, dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan pulih sepenuhnya. Adapun lengannya yang terputus, sudah lama tumbuh kembali. Faktanya, budidaya klon prasasti bahkan telah meningkat. Bagaimanapun, tubuh utama Lu Ming telah mencapai level tangki hukum. Tubuh utama dan klonnya adalah orang yang sama dan memiliki pengalaman yang sama. Klon tersebut tidak jauh dari tangki hukum. Sedangkan untuk gelembung, sepertinya dia juga berada di ambang terobosan. Dia sedang tidur nyenyak di diagram gunung dan sungai. Suatu hari, Lu Ming mengunjungi Master Lembah Naga Awan. Ming, kamu ingin pecahan prasasti penekan penjara? Master Cloud Dragon Valley bertanya dengan heran. Ya Tuan, garis keturunan saya yang lain adalah prasasti penjaga penjara. Pecahan prasasti penjaga penjara sangat berguna bagiku. Kata Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1705 Bahasa Indonesia. 1705 Budidaya Pintu Tertutup Nianxing, 1 tahun kemudian. Lu Ming, tahukah kamu apa yang baik untukmu? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya. Meninggalkan. Seorang pria muda mencaci maki, nadanya semakin buruk. Saya sudah meminta untuk bertemu dengan Anda, tetapi Anda telah mencoba segala cara untuk menghentikan saya. Aku hanya bisa memberikan penghormatanku sendiri kepada Master Sekte Doktrin Iblis. Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan auranya yang kuat mendorong kedua pemuda itu menjauh. Lu Ming, kamu berani. Beraninya kamu bergerak di Sekte Iblis Tian Yu. Kamu mati. Kedua pemuda itu berteriak, tapi mereka segera mundur. Mereka tidak berani menghentikan Lu Ming. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di kejauhan. Beberapa pemuda berjalan mendekat, dan yang memimpin sebenarnya adalah Mo Yang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming, itu kamu. Diam, Mo Yang memarahi. Dia mengalihkan pandangannya dan ekspresinya berubah ketika dia melihat Lu Ming. Kakak laki-laki Mo Yang, Lu Ming ingin bertemu dengan orang suci Nian King. Saya mengatakan kepadanya bahwa orang suci Nian King sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertemu siapapun,
jadi dia ingin menerobos masuk. Seorang pria muda berteriak, "Lu Ming, beraninya kamu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kekuatan. Kamu masih jauh dari kata sombong di Sekte Iblis Tian Yuku." Mo yang menegur dengan wajah dingin. "Oh, jadi kamu akan melawanku." Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. "Anda." Ekspresi Mo yang berubah jelek saat dia mundur, matanya berkedip ketakutan. Bertarung dengan Lu Ming. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mungkin bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Beraninya dia melakukannya. "Jika kamu tidak berani bergerak, pergilah. Saya ingin memberi penghormatan kepada Master Sekte Setan." Lu Ming memarahi dan melangkah masuk. "Berhenti." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Lu Ming dan menghentikan langkahnya. Kemudian, cahaya iblis menyala dan seorang wanita paruh baya cantik muncul di hadapan Lu Ming. Menguasai. Ketika Mo yang melihat ini, dia buru-buru membungkuk dan menunjukkan ekspresi bahagia. Wanita parubaya cantik ini adalah master dari Xian Yanxing, master sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming menyapa master Sekte Iblis. Lu Ming membungkuk, tidak rendah hati atau sombong. "Tuan, Lu Ming ini sombong dan lalim. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Iblis Tian Yu. Dia ingin masuk ke Sekte Iblis Tian Yu. Guru, tolong jatuhkan dia dan lumpuhkan budidayanya," kata Mo Yang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia di sini hanya untuk bertemu seseorang dan tidak berniat mempermalukan Sekte Iblis Tian Yu. Dia tidak percaya bahwa ketua sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, seorang penguasa suatu wilayah, akan menyerangnya. Jika itu terjadi, mungkin dan lembah Dewa Naga. "Baiklah, aku sudah tahu tentang ini." Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengangguk dan menyuruh Mo Yang menyingkir. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Kamu datang ke sini untuk melihat Nianxing, kan?" "Itu benar, Ketua Sekte, tolong sampaikan pesannya," kata Lu Ming. "Saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat Nianxing untuk sementara waktu. Dia sedang berkultivasi secara tertutup, mencoba menerobos ke alam suci. Dia tidak bisa diganggu," kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. "Untuk menerobos ke dunia bijak. Master Sekte, bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk keluar dari pengasingan?" Lu Ming mengangguk. "Paling sedikit 1 tahun, paling lama 3 sampai 5 tahun. Sulit untuk mengatakannya. Jika kamu melakukan ini demi kebaikan Nianxing, silakan kembali. Saat Nianxing keluar, aku akan memintanya menemuimu," kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali 3 tahun lalu, ketika dia datang ke Sekte Iblis Tian Yu dan kembali, dia dikejar oleh Sekte Iblis Tian Yu. Di permukaan, pengejaran tersebut sepertinya disebabkan oleh rasa cemburu di kalangan anak muda. Namun, Lu Ming merasa tidak sesederhana itu. Namun, kata-kata guru sekte itu tanpa cacat, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Jika dia bersikeras untuk bertemu Xian Yanxing, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan Xian Yanxing. Kalau begitu junior ini akan pergi. "Jika Nianxing keluar dari pengasingan, tolong beritahu saya," kata Lu Ming. "Tentu saja," kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. "Terima kasih banyak, senior." Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. "Tuan, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan anak ini? Apakah kamu ingin aku membawa beberapa ahli dan membunuh anak ini di tengah jalan? Jika anak ini bangkit, itu akan menjadi bencana besar bagi Sekte Iblis Tian Yuku." Mo Yang berkata dengan suara rendah. "Dengan pencapaian dan bakat Lu Ming saat ini, apakah menurut Anda pembangkit tenaga listrik di lembah Dewa Naga akan dengan mudah melepaskannya?" Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. "Tuan, apakah maksud Anda ada ahli yang melindungi Lu Ming secara rahasia?" Ekspresi Mo Yang berubah. "Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengalahkan rumput dan memperingatkan ular saat ini. Kembali." Dengan itu, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menghilang. Setelah meninggalkan Sekte Setan Surgawi, Lu Ming mengerutkan kening. Dia punya perasaan aneh tentang masalah ini,
tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Mari kita tunggu sampai Nian Xing keluar. Lu Ming berpikir sendiri sambil menuju lembah Dewa Naga. Setelah kembali ke lembah Dewa Naga, Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan untuk membangun yayasannya sebagai persiapan terobosannya ke alam bijak. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan penyegelan harta karun. Tahun ini, berbagai kekuatan di benua Azure semuanya sangat tenang. Benua Azure telah memasuki masa damai yang jarang terjadi. Pusat kekuatan dari kekuatan besar tampaknya telah menghilang. Hanya beberapa anak muda di bawah kerajaan bela diri tingkat 7 yang akan berkeliaran di luar dan memainkan legenda mereka sendiri. Di puncak gunung salju besar di lembah Dewa Naga, seorang gadis remaja, dengan mata cerah, gigi putih, dan kulit seperti giok, terlihat bergerak di puncak gunung. Cambuk lembut di tangannya bersiul, berubah secara tak terduga. Suatu saat ia seperti seekor naga, saat berikutnya ia seperti pedang, saat berikutnya ia seperti tombak. Hal yang paling mengejutkan adalah tubuh gadis muda itu memancarkan aura menakjubkan yang menyelimuti puncak gunung salju. Di hamparan putih yang luas, tidak ada vegetasi sama sekali di puncak gunung salju, namun justru muncul rerumputan kecil dan pepohonan. Tanamannya hijau dan tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, puncak gunung salju ditutupi dengan rumput hijau dan bunga. Mereka menonjol di tengah angin dan salju. Bus. Kemudian, bayangan cambuk itu berhenti, dan gerakan gadis muda itu terhenti. Dia memandang dengan penuh semangat pada pemuda berjubah hitam yang duduk di sampingnya dan berkata dengan suara manis, "Guru, apa pendapat Anda tentang kultivasi siang-siang? Lumayan, teknik bela diri domain Anda telah dikembangkan ke tingkat ketiga." Pemuda berjubah hitam itu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Namun, masih ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Itu adalah Lu Xiangxiang. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming dia baru saja menerobos ke alam dewa spiritual. Namun sekarang, Lu Xiangxiang telah resmi melangkah ke dunia bela diri kerajaan. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat pertama. Lu Ming telah mengajari Lu Xiangxiang serangkaian teknik seni bela diri domain. Dia tidak menyangka dia akan berkultivasi ke tingkat ketiga hanya dalam 10 hari. Pemahamannya luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun, dia telah maju dari alam dewa spiritual tingkat pertama ke alam kaisar bela diri tingkat pertama. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Tentu saja, semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk berkultivasi dan semakin banyak waktu yang ia perlukan. Lu Ming, misalnya, masih berada di alam setengah suci tahap ketiga. Dia belum menerobos ke alam suci. Kaisar Naga Abadi Chapter 1706 Bahasa Indonesia. 1706 Bab 1706 Badai lagi. Ada kesenjangan antara alam setengah sein dan alam sein. Sulit untuk dilintasi dan membutuhkan akumulasi yang kuat. Ada banyak orang di dunia ini yang telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan terkena dampak hukum. Namun, berapa banyak yang bisa menerobos ke alam sein? Umur seorang suci sangatlah panjang. Alasan mengapa ada begitu banyak orang suci di 13 sekte teratas di benua Azure adalah karena akumulasi waktu. Beberapa orang masih berada di alam setengah biksu selama berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Misalnya saja, Putra Dewa telah berada di alam setengah biksu selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya memasuki alam suci. Adapun 10 jenius teratas lainnya di benua Azure, banyak dari mereka juga telah berhenti di level setengah sein untuk waktu yang lama. Selain itu, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan dan lebih sulit baginya untuk membuat terobosan dibandingkan orang biasa. Wajar jika dia tidak membuat terobosan dalam setahun. Selain Lu Ming, badan kedua prasasti itu juga telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan sudah berada di zona hukum. Mengenai Gelembung, dia telah mencapai tahap tangki hukum tidak lama setelah pertemuan penetapan harta karun. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dalam upaya menerobos ke alam bijak. Tentu saja, kerja keras Bubble hanyalah tidur dan menyempurnakan spinel waktu dan ruang setiap hari. Siang-siang,
Kamu harus kembali dulu. Konsolidasikan wilayah Anda dan bangun fondasi yang kokoh. Jangan terburu-buru untuk menerobos. Lu Ming mendesak. Ya Tuan. Gadis kecil itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming masih duduk bersila di puncak gunung salju, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan angin dan salju mendekatinya, tapi dia sepertinya terlepas dari dunia. Pikirannya mengembara di dunia alami, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada saat ini, pekikan yang bergema di langit membangunkan Lu Ming. Lu Ming membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit, seekor gosok besar sedang terbang. Bukan, itu bukanlah gosok asli, tapi sebuah bangunan yang besar dan megah. Kamar tidur Kaisar Chang. Murid Lu Ming menyusut. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah ruang rahasia dari tanah tersembunyi yang pernah dia lihat di alam rahasia Kaisar Chang. Saat itu, Kaisar Chang menggunakan harta suci miliknya, Kuali Guntur, untuk bertarung melawan jiwa pemusnah Sakyamuni. Kamar tidur Kaisar Chang menerobos kehampaan dan pergi, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Kini, setelah beberapa tahun, hal itu benar-benar muncul kembali. Kamar Kaisar Chang terbang menuju bagian barat benua Azure dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 hingga 8 sosok terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Masing-masing dari mereka sangat cepat saat mengejar kamar tidur Kaisar Chang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika Lu Ming mengejar, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Kamar Kaisar Chang telah muncul kembali. Hati Lu Ming sedang kacau. Cincin penyimpanan Kaisar Chang masih ada di tangannya. Sayangnya ada jejak Kaisar Chang di sana dan dia tidak dapat membukanya sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Kemunculan kamar Kaisar Chang pasti akan mengejutkan seluruh benua Azure. Saya yakin berita itu akan segera menyebar. Lu Ming merenung dan mengakhiri kultivasinya. Dia kembali ke lembah Cloud Dragon. Seperti yang diharapkan, setelah 10 hari, sebuah berita menyebar ke seluruh benua Azure. Kamar Kaisar Chang muncul. Ia terbang dari timur ke barat dan akhirnya mendarat di gurun di barat. Semua sekte dan mengirimkan ahli terbaik mereka ke sana. Pada akhirnya, berbagai sekte mengirimkan ahli terbaik mereka untuk memasuki kamar Kaisar Chang. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukan mayat Kaisar Chang. Ini adalah mayat iblis Tirk, yang sangat berharga. Setiap bulu adalah bahan tingkat atas yang bisa dimurnikan menjadi senjata suci yang menakutkan. Daging, darah, tulang, dan tulangnya bahkan lebih berharga daripada banyak harta karun alam. Mereka bisa dimurnikan menjadi obat-obatan tertinggi dengan misteri yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh iblis Tirk dipenuhi dengan harta karun. Pada akhirnya, berbagai sekte besar melancarkan pertarungan sengit untuk memperebutkannya, dan pertempuran besar pun terjadi. Pada akhirnya, 12 sekte teratas memutuskan untuk membagi mayat iblis Tirk menjadi 12 bagian. Setiap sekte akan mendapat satu porsi. Kaisar iblis dari satu generasi, ahli tak tertandingi yang menindas benua Azure, Kaisar Chang, terpecah belah oleh berbagai sekte setelah kematiannya. Namun, di tubuh Kaisar Chang, berbagai sekte tidak dapat menemukan dua harta paling berharga. Mereka adalah inti dunia dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Begitu seorang kultivator mencapai alam Kaisar bela diri, dia bisa mengubah hati sainnya menjadi sebuah dunia nyata. Legenda mengatakan bahwa beberapa tokoh perkasa yang tiada taranya dapat mengembangkan dunia mereka sendiri menjadi sama dengan dunia luar. Mereka dapat mereproduksi makhluk hidup sendiri dan sangat misterius. Dunia yang dikembangkan oleh para ahli tingkat kaisar secara kolektif disebut dunia kecil. Inti dari dunia kecil adalah inti dunia. Itu sangat berharga dan berisi warisan penguasa bela diri. Namun sekarang, inti ranah dan cincin penyimpanan Kaisar Chang tidak terlihat, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Setengah bulan berlalu, dan berita yang lebih mengejutkan menyebabkan keributan di wilayah Azure. Kabarnya, cincin warisan dan penyimpanan Kaisar Chang sudah lama didapat orang lain. Saat itu, ketika generasi muda memasuki dunia rahasia Kaisar Chang,
seseorang telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Orang itu adalah Lu Ming. Setelah berita ini dirilis, dunia terguncang dan Lu Ming sekali lagi didorong ke tengah badai. Adapun fakta bahwa Lu Ming adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang, digali lagi. Setelah itu, muncul kabar bahwa Lu Ming mampu bangkit begitu cepat dan kekuatan tempurnya begitu mengejutkan karena ia telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang. Rangkaian berita ini membuat kebanyakan orang percaya bahwa Lu Ming pasti telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Semua sekte besar di wilayah Chang mengalihkan perhatian mereka ke lembah Dewa Naga. Siapa yang tidak tergerak oleh warisan dan harta karun Kaisar Chang? Lu Ming, seseorang dari pulau kecil di luar negeri, mampu menentang surga dan naik ke kekuasaan hanya karena dia telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang. Jika dia bukan seorang suci, dia bisa saja membunuh seorang suci. Jika dia sudah mencapai level seperti itu, bagaimana dengan orang lain yang telah mendapatkannya? Di benua Azure, badai mengerikan sedang terjadi. Badai akan datang. Di puncak gunung salju di lembah Dewa Naga, Lu Ming berdiri diam, mengerutkan kening. Siapakah yang mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh cincin penyimpanan Kaisar Chang? Mungkinkah Sakyamuni yang memusnahkan jiwa? Jiwa pemusnahan Raja Dharma tidak mati. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika para ahli memasuki kamar tidur Kaisar Chang, mereka hanya menemukan jenazah Kaisar Chang dan bukan jenazah Sakyamuni yang sedang memusnahkan jiwa. Kemungkinan besar jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati. Di seluruh dunia, hanya jiwa pemusnahan Sakyamuni yang pernah melihat Lu Ming mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Mungkin, jiwa pemusnah Sakyamuni lah yang telah mengambil inti dunia Kaisar Chang dan menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di samping Lu Ming. Menguasai, Lu Ming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Orang ini adalah penguasa lembah naga awan. Minger, kamu seharusnya sudah mendengar berita dari dunia luar, kan? Kata Master Lembah Naga Awan. Saya pernah mendengarnya. Lu Ming mengangguk. Master Cloud Dragon Valley merenung sejenak sebelum berkata, Minger, apakah kamu mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang? Dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang dan bukan warisan. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Sekalipun dia ingin menyembunyikannya sekarang, dia tidak bisa. Kaisar Naga Abadi Chapter 1706 Bahasa Indonesia 1706 Bab 1706 Badai lagi. Ada kesenjangan antara alam setengah Sein dan alam Sein. Butuhkan akumulasi yang kuat. Ada banyak orang di dunia ini yang telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan terkena dampak hukum. Namun, berapa banyak yang bisa menerobos ke alam Sein? Umur seorang suci sangatlah panjang. Alasan mengapa ada begitu banyak orang suci di 13 sekte teratas di benua Azure adalah karena akumulasi waktu. Beberapa orang masih berada di alam setengah biksu selama berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, atau bahkan ribuan tahun. Misalnya saja, Putra Dewa telah berada di alam setengah biksu selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya memasuki alam suci. Adapun 10 jenius teratas lainnya di benua Azure, banyak dari mereka juga telah berhenti di level setengah Sein untuk waktu yang lama. Selain itu, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan dan lebih sulit baginya untuk membuat terobosan dibandingkan orang biasa. Wajar jika dia tidak membuat terobosan dalam setahun. Selain Lu Ming, badan kedua prasasti itu juga telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga dan sudah berada di zona hukum. Mengenai Gelembung, dia telah mencapai tahap tangki hukum tidak lama setelah pertemuan penetapan harta karun. Selama periode waktu ini, dia telah berkultivasi dalam pengasingan dalam upaya menerobos ke alam bijak. Tentu saja, kerja keras Bubble hanyalah tidur dan menyempurnakan spinel waktu dan ruang setiap hari. Siang-siang, kamu harus kembali dulu. Konsolidasikan wilayah Anda dan bangun fondasi yang kokoh. Jangan terburu-buru untuk menerobos. Lu Ming mendesak. Ya Tuan. Gadis kecil itu mengangguk, lalu melangkah ke udara dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming masih duduk bersila di puncak gunung salju, tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan angin dan salju mendekatinya, tapi dia sepertinya terlepas dari dunia. Pikirannya mengembara di dunia alami, seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia.
Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Pada saat ini, pekikan yang bergema di langit membangunkan Luming. Luming membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit, seekor gosok besar sedang terbang. Bukan, itu bukanlah gosok asli, tapi sebuah bangunan yang besar dan megah. Kamar tidur Kaisar Chang. Murid Luming menyusut. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah ruang rahasia dari tanah tersembunyi yang pernah dia lihat di alam rahasia Kaisar Chang. Saat itu, Kaisar Chang menggunakan harta suci miliknya, Kuali Guntur, untuk bertarung melawan jiwa pemusnah Sakyamuni. Kamar tidur Kaisar Chang menerobos kehampaan dan pergi, terbang menuju kehampaan yang tak berujung. Kini, setelah beberapa tahun, hal itu benar-benar muncul kembali. Kamar Kaisar Chang terbang menuju bagian barat benua Azure dengan kecepatan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 7 hingga 8 sosok terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Masing-masing dari mereka sangat cepat saat mengejar kamar tidur Kaisar Chang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika Luming mengejar, dia pasti tidak akan bisa mengejarnya. Kamar Kaisar Chang telah muncul kembali. Hati Luming sedang kacau. Cincin penyimpanan Kaisar Chang masih ada di tangannya. Sayangnya ada jejak Kaisar Chang di sana dan dia tidak dapat membukanya sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Kemunculan kamar Kaisar Chang pasti akan mengejutkan seluruh benua Azure. Saya yakin berita itu akan segera menyebar. Luming merenung dan mengakhiri kultivasinya. Dia kembali ke lembah Cloud Dragon. Seperti yang diharapkan, setelah 10 hari, sebuah berita menyebar ke seluruh benua Azure. Kamar Kaisar Chang muncul. Ia terbang dari timur ke barat dan akhirnya mendarat di gurun di barat. Semua sekte besar di benua Azure merasa khawatir dan mengirimkan ahli terbaik mereka ke sana. Pada akhirnya, berbagai sekte mengirimkan ahli terbaik mereka untuk memasuki kamar Kaisar Chang. Pada akhirnya, mereka benar-benar menemukan mayat Kaisar Chang. Ini adalah mayat iblis Tirk, yang sangat berharga. Setiap bulu adalah bahan tingkat atas yang bisa dimurnikan menjadi senjata suci yang menakutkan. Daging, darah, tulang, dan tulangnya bahkan lebih berharga daripada banyak harta karun alam. Mereka bisa dimurnikan menjadi obat-obatan tertinggi dengan misteri yang tak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh iblis Tirk dipenuhi dengan harta karun. Pada akhirnya, berbagai sekte besar melancarkan pertarungan sengit untuk memperebutkannya, dan pertempuran besar pun terjadi. Pada akhirnya, 12 sekte teratas memutuskan untuk membagi mayat iblis Tirk menjadi 12 bagian. Setiap sekte akan mendapat satu porsi. Kaisar iblis dari satu generasi, ahli tak tertandingi yang menindas benua Azure, Kaisar Chang, terpecah belah oleh berbagai sekte setelah. Di tubuh Kaisar Chang, berbagai sekte tidak dapat menemukan dua harta paling berharga. Mereka adalah inti dunia dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Begitu seorang kultivator mencapai alam Kaisar bela diri, dia bisa mengubah hati sainnya menjadi sebuah dunia nyata. Legenda mengatakan bahwa beberapa tokoh perkasa yang tiada taranya dapat mengembangkan dunia mereka sendiri menjadi sama dengan dunia luar. Mereka dapat mereproduksi makhluk hidup sendiri dan sangat misterius. Dunia yang dikembangkan oleh para ahli tingkat kaisar secara kolektif disebut dunia kecil. Inti dari dunia kecil adalah inti dunia. Itu sangat berharga dan berisi warisan penguasa bela diri. Namun sekarang, inti ranah dan cincin penyimpanan Kaisar Chang tidak terlihat, sehingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Setengah bulan berlalu, dan berita yang lebih mengejutkan menyebabkan keributan di wilayah Azure. Kabarnya, cincin warisan dan penyimpanan Kaisar Chang sudah lama didapat orang lain. Saat itu, ketika generasi muda memasuki dunia rahasia Kaisar Chang, seseorang telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Orang itu adalah Luming. Setelah berita ini dirilis, dunia terguncang dan Luming sekali lagi didorong ke tengah badai. Adapun fakta bahwa Luming adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang, digali lagi. Setelah itu, muncul kabar bahwa Luming mampu bangkit begitu cepat dan kekuatan tempurnya begitu mengejutkan karena ia telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang.
Rangkaian berita ini membuat kebanyakan orang percaya bahwa Lu Ming pasti telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Semua sekte besar di wilayah Chang mengalihkan perhatian mereka ke lembah Dewa Naga. Siapa yang tidak tergerak oleh warisan dan harta karun Kaisar Chang? Lu Ming, seseorang dari pulau kecil di luar negeri, mampu menentang surga dan naik ke kekuasaan hanya karena dia telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang. Jika dia bukan seorang suci, dia bisa saja membunuh seorang suci. Jika dia sudah mencapai level seperti itu, bagaimana dengan orang lain yang telah mendapatkannya? Di benua Azure, badai mengerikan sedang terjadi. Badai akan datang. Di puncak gunung salju di lembah Dewa Naga, Lu Ming berdiri diam, mengerutkan kening. Siapakah yang mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh cincin penyimpanan Kaisar Chang? Mungkinkah Sakyamuni yang memusnahkan jiwa? Jiwa pemusnahan Raja Dharma tidak mati. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika para ahli memasuki kamar tidur Kaisar Chang, mereka hanya menemukan jenazah Kaisar Chang dan bukan jenazah Sakyamuni yang sedang memusnahkan jiwa. Kemungkinan besar jiwa pemusnah Sakyamuni belum mati. Di seluruh dunia, hanya jiwa pemusnahan Sakyamuni yang pernah melihat Lu Ming mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Mungkin, jiwa pemusnah Sakyamuni lah yang telah mengambil inti dunia Kaisar Chang dan menyebarkan berita tersebut. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di samping Lu Ming. Menguasai, Lu Ming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Orang ini adalah penguasa lembah naga awan. Minger, kamu seharusnya sudah mendengar berita dari dunia luar, kan? Kata Master Lembah Naga Awan. Saya pernah mendengarnya. Lu Ming mengangguk. Master Cloud Dragon Valley merenung sejenak sebelum berkata, Minger, apakah kamu mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang? Dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan Kaisar Chang dan bukan warisan. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan berbicara terus terang. Sekalipun dia ingin menyembunyikannya sekarang, dia tidak bisa. Kaisar Naga Abadi Chapter 1707 Bahasa Indonesia. 1707 itu milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kamu benar-benar mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Ming, kamu sungguh beruntung. Mata Master Cloud Dragon Valley bersinar saat senyuman muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi serius. Minger, siapa lagi yang tahu tentang masalah ini? Kenapa bocor? Hanya ada satu orang. Itulah Raja Dharma yang memusnahkan jiwa dari roh jahat. Saat itu, dia bertarung melawan Kaisar Chang. Lu Ming secara singkat menceritakan pertemuannya dengan Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa. Sakyamuni yang memusnahkan jiwa dan roh jahat sangatlah kejam. Mereka mencoba memulai perang saudara di benua Azure. Master Cloud Dragon Valley mengerutkan kening. Pihak lain telah menyebarkan berita bahwa Lu Ming telah memperoleh warisan dan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Namun, kenyataannya Lu Ming sama sekali tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Dalam hal ini, bahkan jika Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, itu akan sia-sia. Jika dia tidak menyerahkan warisan Kaisar Chang, pasti akan menimbulkan konflik internal di benua Azure. Ming, cincin penyimpanan Kaisar Chang adalah kesempatan bagi Anda. Anda harus menyimpannya dengan baik. Bahkan jika orang lain ingin mengambilnya, mereka tidak bisa. Mata Master Lembah Naga Awan bersinar dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, ada keributan di luar lembah Yunlong. Lu Ming, keluar. Sebuah suara datang dari jauh. Itu orang tua itu. Lu Ming mengerutkan kening. Setelah mendengar suara itu, Lu Ming tahu bahwa itu adalah penguasa lembah naga perak. Hehe, orang tua ini datang begitu cepat. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan di sini. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Kemudian, suaranya terdengar, biarkan mereka masuk. Murid Lembah Naga Awan membiarkan mereka masuk. Kemudian, mereka melihat penguasa Lembah Naga Perak memimpin sekelompok orang, berjalan di udara dengan aura sombong. Yin Zeng, mengapa kamu membawa anak buahmu ke Cloud Dragon Valley-ku dengan cara yang begitu agresif? Kata Master Lembah Naga Awan. Tentu saja, ini untuk Lu Ming. Penguasa Lembah Naga Perak memandang Lu Ming dan mencibir. Lu Ming, kamu benar-benar egois. Anda telah memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang,
tetapi Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyimpannya untuk kesenangan Anda sendiri. Jangan lupa siapa yang membawamu dari pulau terpencil saat itu. Jika bukan karena pulau terpencil itu, apakah kamu akan berada di tempatmu sekarang? Namun, Anda memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan ingin menikmati semuanya untuk diri Anda sendiri. Sekarang, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Anda harus membagikannya. Penguasa lembah naga perak memandang Lu Ming dengan tatapan membara, penuh dengan keserakahan. Orang-orang yang datang bersama penguasa lembah naga perak juga tampak bersemangat. Hehe, sungguh bercanda. Penguasa lembah-lembah naga awan berkata dengan dingin, saya dapat memberitahu Anda bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta Kaisar Chang. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun Lu Ming mendapatkannya, itu adalah kesempatannya sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Yun Ruoksu, berhentilah berdalih. Siapa yang percaya bahwa Lu Ming tidak mendapatkan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Tanpa warisan dan harta Kaisar Chang, bagaimana dia, seseorang dari pulau terpencil, bisa mencapai prestasinya saat ini? Selanjutnya, dia mengeluarkan beberapa lusin senjata Sein di konvensi penyegelan harta karun, dan dia masih mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan harta karun Kaisar Chang. Yun Ruoksu, kamu ingin menyimpannya dan membaginya dengan Lu Ming, bukan? Selain itu, dia hanya mendapatkannya karena kekuatan sekte tersebut. Karena itu, dia harus menyerahkannya. Kata penguasa lembah naga perak. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Hehe, jika orang lain harus menyerahkan peluangnya, mengapa kamu tidak menyerahkan peluangmu, Yin Zheng? Jangan katakan bahwa Anda tidak mendapatkan peluang apapun. Jika Anda tidak memiliki peluang apapun, bagaimana Anda bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu? Suara guru lembah naga awan terdengar dingin dan acuh tak acuh. Setiap seniman bela diri yang memiliki prestasi tertentu akan memiliki beberapa peluang. Agar seorang ahli top dapat dilahirkan, bakat, kerja keras, dan kemauannya sendiri sangat diperlukan. Namun, seseorang juga tidak boleh kekurangan peluang. Bagaimana peluang yang saya peroleh bisa dibandingkan dengan warisan dan harta karun Kaisar Chang? Hari ini, Lu Ming harus menyerahkannya. Kata penguasa lembah naga perak dengan arogan. Enyah. Dan EBSP, Master lembah naga awan melangkah maju, tubuhnya meletus dengan aura menakutkan yang menekan Master lembah naga perak. Yun Ruoksu, apa yang kamu lakukan? Ini adalah lembah Dewa Naga. Saya datang ke sini dengan alasan, dan Anda masih ingin menyerang saya. Lembah Dewa Naga bukan milikmu sendiri. Dan EBSP, bunuh. Teriak penguasa lembah naga perak. Namun, yang menyambutnya adalah pancaran pedang yang menakutkan. Dan EBSP, merusak. Teriak penguasa lembah naga perak, tubuhnya diliputi cahaya perak yang menyilaukan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Tapi saat cahaya pedang menyala, cahaya perak di tubuhnya runtuh, dan wajahnya berlumuran darah. Salah satu telinganya telah dipotong oleh Master lembah naga awan. Jika kamu tidak tersesat, pedang berikutnya akan memenggal kepalamu. Kata Master lembah naga awan dengan dingin. Yun Ruoksu, kamu, tunggu di sini. Aku akan melaporkan ini kepada Tuan Lembah. Penguasa lembah naga perak sangat marah. Matanya dipenuhi ketakutan. Pada akhirnya, dia tidak berani tinggal dan pergi dengan sedih. Seorang badut, kata Master lembah naga awan dengan acuh tak acuh. Lu Ming. Ming, fokuslah pada kultivasimu. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan Tuan di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Lu Ming tersentuh. Dia membungkuk hormat dan berkata, terima kasih banyak, Tuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tuanmu, jadi tugasku adalah melindungimu. Aku permisi dulu. Cloud Dragon Valley tersenyum lalu melangkah ke udara, meninggalkan tempat itu. Lu Ming terus duduk bersila di puncak gunung salju, berkultivasi dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Mengaum. Pada hari ini, raungan naga bergema di lembah Dewa Naga. Lu Ming bangun dari kultivasinya dan melihat ke arah pintu masuk lembah Dewa Naga. Di sana, bayangan naga asli membubung ke langit, dan kemudian tirai tipis terbentuk. Serangan musuh. Sebuah suara menyebar ke seluruh lembah Dewa Naga, memecah keheningan. Di lembah Dewa Naga,
Banyak sekali sosok yang naik ke udara dan berkumpul di pintu masuk lembah. Mereka sangat cepat. Mata Luming bersinar dengan kilatan tajam. Bus! Dengan kilatan cahaya, Master Lembah Naga Awan muncul di samping Luming. Sepertinya sebuah sekte telah datang. Ming, ayo pergi dan lihat bersama. Kata Master Lembah Naga Awan. Baiklah. Luming mengangguk dan menuju pintu masuk Lembah Dewa Naga bersama Master Lembah Naga Awan. Ketika mereka tiba, banyak murid, diaken, dan tetua Lembah Dewa Naga memandang Luming dengan ekspresi aneh. Luming mengabaikan pandangan semua orang dan melihat ke depan. Saat ini, tirai tipis memenuhi pintu masuk Lembah Dewa Naga. Itu adalah barisan pelindung Lembah Dewa Naga. Di luar Lembah Dewa Naga, ada beberapa kapal perang besar. Kemudian, sosok-sosok terbang keluar dari kapal perang. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Semuanya memiliki aura yang kuat dan ahli. Ada dua kelompok utama orang. Yang satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan jubah hitam. Sekte Dewa Surgawi, Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi. Di garis depan Sekte Iblis Tian Yu adalah Master Sekte. Sekte Master dari Sekte Tianshen dan Sekte Iblis Tian Yu ada di sini. Formasi yang sangat besar. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin. Di sisi Sekte Tianshen, seorang pria parubaya bermandikan cahaya suci. Seperti dewa, dia penuh martabat dan memiliki aura yang kuat. Dia melangkah maju, berdiri berdampingan dengan Master Sekte dari Sekte Iblis Tianyu, dan tiba di luar Lembah Dewa Naga. Kaisar Naga Abadi Chapter 1708 Bahasa Indonesia. 1708 Penindasan Dua Sekte. Di Lembah Dewa Naga, seorang lelaki tua berjubah seputih salju melangkah keluar dan berkata, "Kalian berdua telah mengumpulkan kekuatan yang begitu besar dan bersatu. Apa itu?" Orang tua itu adalah penguasa Lembah Naga Es, serta seluruh Lembah Dewa Naga. Pak Tua Bing, berhentilah bersikap bodoh. Saya mendengar bahwa warisan dan harta Kaisar Chang diperoleh oleh Lu Ming dari Lembah Dewa Naga. Minta dia untuk menyerahkannya. Harta karun seperti itu tidak bisa ditelan olehnya sendirian, begitu pula Sekte Lembah Dewa Naga Anda. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Suaranya dalam dan penuh martabat. Dia memang ada di sini untuk mendapatkan warisan Kaisar Chang dan cincin penyimpanannya. Luming menyipitkan matanya dan menatap Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Api amarah perlahan berkobar di dalam hatinya. Sekte Alam Surgawi adalah satu hal, tetapi Sekte Iblis Alam Semesta Surgawi dan Sekte Alam Surgawi adalah yang pertama tiba. Di masa lalu, Luming bersikap toleran dan menahan diri terhadap Sekte Iblis Tian Yu demi Xie Nianxing. Namun, Sekte Setan Tian Yu tidak pernah puas dan telah menyerangnya lebih dari sekali. Master Sekte dari Sekte Iblis Tian Yu menyadari hubungannya dengan Xie Nianxing. Namun, dia tidak peduli dan bergabung dengan Sekte Dewa untuk menindas Luming. Hal ini membuat hati Luming menjadi dingin, dan niat membunuhnya semakin dingin. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menahan diri ketika dia bertemu orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu di masa depan. Haha, kalian berdua, dari mana kalian mendengar ini? Bagaimana kalian berdua bisa percaya pada rumor tak berdasar seperti itu? Anda bahkan membawa begitu banyak ahli dari dua sekte, sungguh menggelikan. Master Cloud Dragon Valley berjalan keluar dan tertawa. Apakah itu rumor atau tidak, benar atau tidak, kita akan mengetahuinya setelah kita mencari jiwa Luming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan acuh tak acuh. Sungguh sebuah lelucon. Kamu pikir aku bisa mencari jiwamu hanya karena kamu bilang begitu. Kalau begitu kemarilah dan biarkan aku mencari jiwamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan dingin sambil menatap tajam ke arah. Kamu bersikap tidak masuk akal. Jika Anda tidak mengizinkan saya mencari jiwa Anda, itu berarti Anda telah memperoleh warisan dan harta karun Kaisar Chang. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Sekte Lembah Dewa Nagamu tidak bisa menghentikan atau melindungi mereka. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Itu benar, Tuan Lembah. Saya menyarankan agar kita menyerahkan Luming. Jika tidak, Lembah Dewa Naga akan berada dalam bahaya. Kita tidak bisa melibatkan seluruh Lembah Dewa Naga karena Luming. Penguasa Lembah Naga Perak menyarankan kepada penguasa Lembah Naga Es. Diam. Dan EBSP,
Master Lembah Naga Awan tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Master Lembah Naga Perak. Tuan Lembah, kamu tahu. Dan EBSCP, Tuan Lembah Naga Es. Ekspresi Sang Master Lembah berubah saat dia terus berbicara dengan Sang Master Lembah. Baiklah, Lu Ming adalah murid Lembah Dewa Naga. Terlepas dari apakah dia telah memperoleh warisan atau harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Naga memiliki tugas untuk melindunginya. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Dan EBSCP, Master Lembah Naga Es berbicara, menyebabkan ekspresi Yin Zheng berubah menjadi jelek. Kaisar Chang memerintah benua Azure di masa lalu. Dia adalah Kaisar benua Azure. Warisan dan hartanya tidak boleh dibagikan hanya kepada satu orang dan satu sekte. Semua sekte di benua Azure harus membagikannya. Anda sebaiknya menyerahkannya. Master Sekte Dewa Surgawi melanjutkan. Haha, sebuah lelucon. Jangan bicara tentang fakta bahwa Lu Ming tidak mengerti. Bahkan jika dia melakukannya, itu adalah keberuntungannya sendiri. Menurut apa yang Anda katakan, semua sumber daya Sekte Dewa Surgawi Anda berasal dari benua Azure. Bagaimana Sekte Dewa Surgawi Anda bisa memonopoli mereka? Keluarkan semuanya dan bagikan dengan semua orang di benua Azure. Master Cloud Dragon Valley mencibir. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan wajah dingin, bagaimana masalah ini bisa dibandingkan? Jika Lu Ming tidak menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, Lembah Dewa Nagamu akan hancur. Namamu akan dihapus dari benua Chang, dan semua orang akan dikuburkan bersamamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, puluhan ribu ahli dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekte Iblis Surgawi semuanya meledak dengan aura yang menakutkan. Suasana di langit dan bumi sungguh menindas. Dengan begitu banyak orang yang melepaskan auranya, itu terlalu kuat. Juga, biarpun kamu bersembunyi di Lembah Dewa Naga, itu tidak ada gunanya. Keluarga muridmu semuanya ada di luar, tersebar di seluruh wilayah Chang. Saya tidak keberatan mengirim orang untuk menghancurkan mereka. Ketua Sekte dari Sekte Tianshan melanjutkan. Kata-katanya membuat marah semua orang di Lembah Dewa Naga, tapi mereka juga sangat khawatir. Tercela. Sebagai pemimpin sekte, kamu sangat tercela. Anda seperti anak surgawi. Lu Ming berteriak. Master Sekte dari Sekte Tianshan memandang Lu Ming dengan dingin. Lu Ming telah membunuh putra surgawi. Bagaimana dia bisa membiarkan Lu Ming pergi begitu saja? Kamu melanggar aturan, kata Master Lembah Naga Awan. Bahkan jika dua sekte berperang, anggota keluarga dan klan murid sekte tertentu biasanya tidak akan terlibat. Ini adalah aturan tak terucapkan di seluruh dunia bela diri Dao. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Aturannya ditentukan oleh yang kuat, kata Master Sekte Dewa Surgawi dengan arogan. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan membunuh setiap murid Sekte Dewa Surgawi yang kulihat di masa depan. Master Cloud Dragon Valley mengungkapkan niat membunuh yang langka. Yun Ruoksu, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Apakah begitu? Kata penguasa lembah-lembah naga awan. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di luar barisan pelindung lembah Dewa Naga. Pedang panjang muncul di tangannya. Mengaum, raungan naga datang dari tubuh Master Lembah Naga Awan. Kalau begitu aku akan melihat kemampuan apa yang kamu miliki sebagai Master Sekte. Suara guru lembah naga dari awan terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang menakutkan menebas Master Sekte Dewa Surgawi. Yun Ruoksu, kamu sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Tombak hukuman surgawi muncul di tangan Master Sekte dari Sekte Tianshan. Tombak panjang itu menembus udara, mencapai panjang 10.000 sang. Seolah-olah itu bisa menghancurkan kehampaan. Ledakan. Cahaya pedang dan tombak panjang berbenturan, dan langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Tanah dihantam oleh kekuatan tersebut, dan jurang yang menakutkan muncul. Sebagian energinya terbang menuju lembah Dewa Naga, namun terhalang. Mundur. Para ahli dari Sekte Iblis Tian Yu dan Sekte Tian Shen mundur, takut mereka akan terpengaruh. Hanya Master Sekte dari Sekte Iblis Langit yang masih diam. Naga awan muncul. Master Cloud Dragon Valley melambaikan pedang panjangnya dan seekor naga sejati yang besar terbentuk. Ia meraung dan menerkam Master Sekte dari Sekte Dewa.
Master Sekte dari Sekte Tianshan meledak dengan cahaya suci, yang sebenarnya terkondensasi menjadi dewa raksasa. Dewa melangkah ke dalam kehampaan dengan tombak panjang di tangannya, dan menikam ke arah naga raksasa yang sebenarnya. Keduanya bertabrakan lagi, dan seluruh dunia akan ditembus. Banyak orang yang menyaksikan dengan kaget. Pertarungan hebat seperti itu terlalu mengejutkan. Master Cloud Dragon Valley sebenarnya sangat kuat. Ini terlalu mengejutkan. Apakah Master Lembah Naga Awan adalah orang suci yang mutlak? Ya Dewa, Master Lembah Naga Awan adalah orang suci yang mutlak. Para murid Lembah Dewa Naga semuanya terkejut dengan berita itu. Lembah Awan Naga memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara 7 lembah-lembah Dewa Naga. Mereka selalu dianggap sebagai yang terlemah. Orang-orang di Lembah Naga lainnya tidak menganggap serius Lembah Naga Awan. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa budidaya penguasa lembah-lembah naga awan tidak akan lebih kuat. Selain sang penguasa lembah naga es, para penguasa lembah lainnya dari 7 lembah dewa naga semuanya adalah para Supreme Saint. Sebelumnya, sebagian besar murid lembah dewa naga berpikir bahwa penguasa lembah-lembah naga awan juga adalah seorang Supreme Saint. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang Master Lembah Naga Awan akan menjadi seorang biksu mutlak. 3 penampilan Cloud Dragon. Master Cloud Dragon Valley mengayunkan pedangnya. Kali ini, 3 suara gemuruh yang mengamuk terdengar. Kaisar Naga Abadi Chapter 1709 Bahasa Indonesia. 1709 Kekuatan Master Lembah Naga Awan. Master Lembah Naga Awan mengayunkan pedangnya dan 3 naga sejati muncul. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan saat mereka menyerang Master Sekte Dewa Langit. Master Sekte dari Sekte Dewa Langit memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia mengedarkan hukum nomologisnya dan bertarung dengan Master Cloud Dragon Valley. Raungan naga bergema di udara saat tombak menembus udara. Pertempuran menjadi semakin sengit. Yang mengejutkan adalah setelah lebih dari 10 gerakan, Master Sekte dari Sekte Tianshan sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Semua orang tercengang. Kamu, masuk juga. Suara guru lembah naga dari awan terdengar dari pancaran pedang yang tak ada habisnya. Naga sejati meraung dan menerkam ke arah Master Sekte Iblis Langit. Master Lembah Naga Awan sebenarnya ingin bertarung 1 lawan 2, melawan Master Sekte Iblis Langit dan Master Sekte Dewa Langit. Maumu? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin. Cahaya iblis melesat ke langit, menutupi separuh dunia. Dia melambaikan tangannya, dan teratai iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerbu ke arah Master Lembah Naga Awan. 9 penampilan Cloud Dragon. Suara guru lembah naga dari awan terdengar lagi saat 9 naga sejati mengembun. Masing-masing naga sejati ini dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat menakutkan dan masing-masing memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Ketiga ahli itu bertarung sengit, dan sulit menentukan pemenangnya. Banyak orang yang terkesiap. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Dia bertarung melawan 2 Master Sekte sendirian dan sulit menentukan pemenangnya. Berapa banyak orang di benua Azure yang memiliki kekuatan tempur seperti itu? Di antara semua orang, ekspresi Yin Zeng adalah yang paling jelek. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Lembah Naga Awan telah mencapai alam seperti itu. Tampaknya Master Lembah Naga Awan tidak menggunakan banyak kekuatan saat dia bertarung dengannya di masa lalu. Kalau tidak, Master Lembah Naga Awan akan mampu membunuhnya dengan 1 pedang. Sial, orang ini telah bersikap rendah hati selama bertahun-tahun, dan kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yin Zeng meraung di dalam hatinya. Para ahli dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshan juga terkejut. Lu Ming juga sangat terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa Master Lembah Naga Awan adalah seorang suci mutlak, kekuatan Master Lembah Naga Awan masih melebihi imajinasinya. Pertempuran berlanjut. Mereka bertiga bertarung hingga mereka berada tinggi di langit. Hanya cahaya tak berujung yang bisa dilihat, tapi ketiganya tidak bisa dilihat sama sekali. Setelah bertempur beberapa saat, terjadilah ledakan yang dahsyat. Cahaya menghilang dan sosok 3 orang muncul. Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Tianyu berdiri berdampingan, wajah mereka sangat suram. Master Cloud saat semangat juangnya melonjak. Pada saat ini,
Master Cloud Dragon Valley bukan lagi seorang lelaki tua yang lembut. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang menguasai dunia. Pedangnya bersinar dengan cahaya dingin yang menempuh jarak 90.000 mil. Kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun yang ingin aku bunuh. Kata Master Lembah Naga Awan, penuh percaya diri. Ekspresi Master Sekte Dewa Surgawi adalah yang paling jelek. Jika dia memberi perintah untuk berurusan dengan anggota keluarga murid-murid Lembah Dewa Naga, penguasa Lembah Naga Awan bisa membunuh murid-murid lain dari Sekte Tianshan. Mereka tidak bisa menghentikannya. Master Cloud Dragon Valley terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, ledakan keras terdengar di langit. Sebuah kapal perang besar terbang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tidak jauh dari situ. Kemudian, sejumlah besar sosok terbang keluar dari kapal perang. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah hijau dan memancarkan aura beracun. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Dewa Surga sangat gembira. Para ahli dari Sekte Yudu telah tiba. Orang yang memimpin Sekte Racun Keinginan adalah seorang lelaki tua, Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Hari ini sangat meriah. Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan melangkah maju dan berdiri bersama dengan Master Sekte dari Sekte Tianshan dan Sekte Iblis Langit. Aura mereka sangat mendominasi. Kalian benar-benar bertindak terlalu jauh. Orang suci mutlak. Penguasa lembah-lembah naga es melangkah maju dan muncul di samping penguasa lembah-lembah naga awan. Aura mengerikan meledak. Dia juga merupakan seorang Saint yang absolut. 5 orang suci mutlak saling berhadapan di langit, dan aura mereka sangat menindas. Semua orang menonton dengan gugup. Sekte master dari 3 sekte besar sepertinya sedang berdiskusi melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, Ketua Sekte Dewa Surga berkata, "Kamu dapat melindungi Luming untuk saat ini, tetapi kamu tidak dapat melindunginya selamanya." Murid Sekte Dewa, dengarkan. Mundur 100 mil, dirikan kemah, dan serang lembah Dewa Naga. Begitu Luming keluar, atau murid lembah Dewa Naga lainnya keluar, kalahkan dia. Ya, para ahli Sekte Dewa Surgawi menerima perintah tersebut. Murid Sekte Iblis Tian Yu, dengarkan. Mundur 100 mil dan dirikan kemah. Keinginan murid Sekte Racun, dengarkan perintahku. Master Sekte dari Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu memberi perintah satu demi satu. Mereka memerintahkan ahli dari 2 sekte untuk mundur 100 mil dan mengelilingi lembah Dewa Naga. Pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte besar mundur perlahan. Kemudian, Master Sekte dari 3 sekte besar melirik Luming dengan dingin dan mundur juga. Para penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es saling berpandangan dengan rasa khawatir di mata mereka. Murid lembah Dewa Naga, dengarkan. Kirim ahli ke stasiun di sekitar lembah Dewa Naga jika ada serangan diam-diam musuh. Dan EBSP, bunuh. Perintah Master Lembah Naga Es. Minger, kamu harus kembali. Anda tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Master Cloud Dragon Valley muncul di samping Luming dan berkata dengan lembut. Ya Tuan. Luming mengangguk dan berjalan menuju lembah awan langit. Namun, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan kilatan dingin muncul di matanya. Jebakan ini sulit dipatahkan. Bahkan jika dia menyerahkan cincin penyimpanan Kaisar Chang, Sekte Tiansen dan sekte lainnya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Itu karena dikabarkan bahwa dia juga telah memperoleh warisan Kaisar Chang. Namun nyatanya dia tidak mendapatkannya sama sekali, jadi dia pasti tidak bisa menyerahkannya. Berita ini pasti disebarkan oleh roh jahat. Roh jahat mengetahui bahwa Luming tidak menerima warisan dan tidak akan menyerahkannya. Oleh karena itu, berbagai sekte di benua Azure pasti akan bentrok. Tidak ada yang akan mempercayai Luming bahkan jika dia menjelaskannya. Kekuatan. Aku masih terlalu lemah. Saya harus memasuki dunia bijak secepat mungkin. Tatapan Luming tegas. Namun, memasuki alam bijak adalah rintangan besar. Tanpa akumulasi yang cukup, terlalu sulit untuk menyeberang dalam waktu singkat. Setelah kembali ke lembah awan langit, Luming berpikir keras. Saya harus mencobanya. Luming bergumam. Dia telah memikirkan cara untuk memasuki dunia bijak dalam waktu singkat. Yaitu menggabungkan tubuh utama dan tubuh sekunder menjadi satu dan menggabungkannya kembali menjadi satu. Mantra terlarang kembar menyebutkan bahwa tubuh utama dan tubuh sekunder dapat digabungkan lagi, tetapi setelah menyatu,
tidak mungkin untuk mengolah tubuh sekunder di masa depan. Ini merupakan kerugian besar. Dengan tubuh sekunder, dia bisa melakukan banyak hal. Terlebih lagi, tubuh sekunder seperti tubuh utamanya terbunuh, dia masih bisa bertahan dengan tubuh kedua. Tapi sekarang, jika dia ingin memasuki alam suci dalam waktu singkat, dia harus menggabungkan tubuh utama dan tubuh kedua. Dengan akumulasi tubuh utama dan tubuh kedua, gabungan keduanya sudah cukup untuk mencapai alam suci. Dalam situasi saat ini, bahkan akan sulit untuk melindungi dirinya sendiri jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi seorang Saint. Jika dia mencapai alam suci, kekuatan tempurnya akan semakin meningkat. Mari kita lakukan. Lu Ming mengambil keputusan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia sampai di kaki pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya. Keduanya saling memandang lalu duduk berhadapan. Mereka mengucapkan mantra terlarang kembaran dan mulai bergabung. Kaisar Naga Abadi Chapter 1710 Bahasa Indonesia. 1710 Penggabungan badan utama dan badan sekunder. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming merapal mantra terlarang kembar pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka bersinar seolah beresonansi satu sama lain. Perlahan-lahan, tubuh utama dan tubuh sekunder secara bertahap bersandar satu sama lain dan menyatu. Seolah-olah ada dua sosok yang tumpang tindih. Tentu saja proses ini sangat lambat dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Itu membutuhkan waktu. Pasalnya, bukan hanya raga yang menyatu, tetapi juga jiwa, kultivasi, dan lain sebagainya. Itu sangat rumit. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar lembah Dewa Naga, Sekte Tianshan, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu ditempatkan di sana. Mereka mengepung lembah Dewa Naga dan tidak mengizinkan para murid masuk atau keluar. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. 3 sekte besar masih ditempatkan di luar lembah Dewa Naga dan tidak berniat untuk pergi. Saat ini, suasana di lembah Dewa Naga semakin suram. Dengan 3 sekte besar menutup pintu keluar, akankah penduduk lembah Dewa Naga terjebak seperti ini selama sisa hidup mereka? Pada saat ini, ada suara di lembah Dewa Naga, menyerukan agar Lu Ming diserahkan. Lu Ming egois. Dia memperoleh warisan dan harta Kaisar Chang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri guna meningkatkan budidaya dan kekuatan tempurnya. Pada akhirnya, dia ingin orang lain membayarnya. Petik 2. Ada begitu banyak orang di lembah Dewa Naga. Bagaimana mereka bisa dilibatkan oleh Lu Ming? Dia diuntungkan, tapi yang lain harus mati bersamanya. Dia bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya, tapi dia telah melibatkan seluruh lembah Dewa Naga. Serahkan Lu Ming, dan lembah Dewa Naga akan kembali ke keadaan normal. Suara-suara seperti itu menjadi semakin intens. Banyak orang perlahan mengalihkan amarahnya kepada Lu Ming. Mereka merasa Lu Ming egois dan mendapat manfaat darinya. Pada akhirnya, ketika sesuatu terjadi, dia harus bersembunyi dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Atas dasar apa? Lu Ming, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, mengungkapkan senyuman dingin. Suara ini secara alami disebarkan secara diam-diam oleh orang-orang Yin Zeng. Perlahan-lahan, murid-murid lain dari lembah Dewa Naga terhasut. Mereka mengepung lembah naga awan dan meminta agar Lu Ming diserahkan. Enyah, di pintu masuk Cloud Dragon Valley, aura yang Tianzong sangat keras dan kuat, menyebabkan wajah semua orang berubah. Tian Cui, Sue Ningxin dan yang lainnya berdiri di tepi yang Tianzong, menghalangi pintu masuk ke Cloud Dragon Valley. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah dia menindas saudara-saudara lain di lembah naga dengan budidayanya? Master Sekte Cloud Dragon Valley itu kuat, tapi dia tidak mungkin begitu melanggar hukum, bukan? Itu benar. Tuan Cloud Dragon Valley, apakah Anda akan mengandalkan kultivasi Anda untuk melindungi murid Anda sendiri dan mengabaikan kehidupan murid-murid lain di lembah Dewa Naga? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh semua murid lembah naga lainnya. Serangkaian suara dingin terdengar dari kerumunan. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bicaralah. Tatapan yang Tianzong seperti kilat saat dia mengamati kerumunan. Mereka yang tertangkap oleh tatapannya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Meskipun budidaya Master Lembah Naga Awan kuat, jumlah kita sangat banyak.
Kami tidak perlu takut padamu. Suara itu terdengar lagi dari kerumunan. Menabur pertikaian, kamu pantas mendapatkan 10.000 kematian. Yang Tianzong berteriak dan sosoknya tiba-tiba bersinar. Dia melihat ke bawah dari atas dan menerkam kerumunan. Kemudian, dengan dua jeritan yang menyedihkan, dua sosok terbang keluar dari kerumunan dan jatuh ke tanah. Mereka adalah dua pemuda berjubah perak. Salah satunya adalah Yin Zisong. Memang lembah naga perakmu yang mencoba memiliki motif yang tidak terduga. Anda layak mati. Teriak Tian Cui. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah awan lembah naga memberontak? Pertama, Anda melindungi Lu Ming. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa memberitahu orang lain. Jika kamu melakukannya, kamu akan dibunuh. Jangan bilang kalau lembah Dewa Naga telah menjadi lembah naga awan. Teriak Pinus Perak. Kamu masih berani memprovokasiku. Aku akan melumpuhkanmu. Mata yang Tianzong dingin saat dia berjalan menuju Pinus Perak. Berhenti. Penguasa lembah naga perak, Yin Zeng, datang dengan suara gemuruh yang keras. Dia berkata dengan dingin, Cloud Dragon Valley, jangan melangkah terlalu jauh. Mereka baru saja mengatakan sesuatu yang adil. Apa omong kosong * keadilan? Menurut pendapatku, kamulah, anjing tua, yang mencoba membunuh kakak mudaku Lu Ming. Tian Cui mengutuk. Berani, kurang ajar, teriak Yin Zeng. Jangan manfaatkan senioritasmu. Jika kamu memiliki kemampuan, maka jadilah sombong di depan tuanku. Saya sudah mengirim pesan ke tuan saya. Dia akan segera tiba di sini. Kata Yang Tianzong. Ekspresi Yin Zeng berubah drastis, matanya berkilat ketakutan, tampaknya lembah naga awanmu menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Anda sama sekali tidak peduli dengan orang-orang lembah naga lainnya. Saya kira di dalam hati Anda, semua orang di lembah naga yang dijumlahkan tidak sepenting satu orang dari lembah naga awan Anda, bukan? Dalam hal ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bisa membunuh orang-orangku di lembah naga perak jika kamu mau. Setelah Yin Zeng selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Murid-murid lembah naga lainnya tampak mengerikan. Orang tua ini sangat jahat. Dia harus dibunuh. Sue Ningxin berkata dengan gigi terkatup. Kata-kata Yin Zeng jelas-jelas menabur perselisihan antara lembah naga lainnya dan lembah naga awan. Dia ingin menggunakan orang-orang lembah naga lainnya untuk memaksa lembah naga awan menyerahkan Lu Ming. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tidak dapat membunuh Yin Zisong dan yang lainnya. Jika tidak, lembah Dewa Naga akan benar-benar mengalami konflik internal. Yang Tianzong mengusir mereka berdua. Konflik di lembah Dewa Naga semakin intens. Lu Ming masih mengasingkan diri dalam diagram gunung dan sungai. Setelah 3 bulan, tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming telah menyatu sepenuhnya dan menjadi satu. Ledakan. Pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga datang dari tubuh Lu Ming. Jiwanya juga telah menyatu menjadi satu pada saat ini. Penggabungan dua jiwa menyebabkan kekuatan jiwa Lu Ming meroket. Itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi telah meningkat beberapa kali lipat. Hati suci, padatkan. Ketika jiwa Lu Ming menyatu menjadi satu, dia merasa sudah waktunya untuk menerobos ke alam suci. Dia menggeram dan hukum pun beredar. Dia mulai menggunakan kekuatan hukum untuk meredam esensi vitalnya dan memadatkan hati sucinya. Namun yang aneh adalah ada 2 jenis hukum yang beredar di tubuh Lu Ming. Hukum kekacauan dan hukum susunan Dao beredar tanpa mengganggu satu sama lain. Yang satu mengendalikan esensi sejati sementara yang lain mengendalikan energi mental. Di lautan kesadaran Lu Ming, api energi mental yang cemerlang mengembun menjadi bola dan melonjak menuju dantian Lu Ming. Pada akhirnya, api energi mental memasuki dantian Lu Ming dan melayang di dekat dewa spiritual. Kemudian, ia mulai bergulir dan di bawah pengaruh hukum Arai Dao, ia mulai berubah menjadi hati suci. Pada saat yang sama, dewa spiritual juga mulai berubah. Di dalam dewa spiritual, ada bayangan yang perlahan meninggalkan dewa spiritual. Terlihat bahwa bayangan itu tampak persis seperti dewa spiritual dan Lu Ming. Ini adalah jiwa Lu Ming. Sebelum berada di alam suci, jiwa seseorang tidak memiliki bentuk fisik. Atau lebih tepatnya, ia tidak memiliki jiwa sama sekali. Ia hanya memiliki kemauan spiritual. Namun,
Setelah seorang ahli bela diri menerobos ke alam dewa spiritual, kehendak spiritual mereka akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam dewa spiritual, dan mereka akan mulai memupuk jiwa mereka. Sebenarnya, roh yang paling banyak digunakan dewa adalah untuk memelihara jiwa. Dalam aspek ini, sangat mirip dengan api pikiran. Api pikiran juga memiliki efek memelihara jiwa. Alam dewa spiritual dan alam kaisar bela diri sama-sama memelihara jiwa. Ketika seseorang menerobos ke alam suci, jiwa akan terbentuk sepenuhnya. Kemudian, ia bisa meninggalkan alam dewa spiritual dan memasuki lautan kesadaran seseorang. Di masa depan, seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang, jiwa perlahan-lahan akan menjadi lebih kuat.